Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamdan mutawaliya wa nusalli wa nusallimu ala habibihi al-mustafa salawatullahi wa taslimatuhu ala hadan nabiyyi al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat, as'adallahu ayyamakum wa ayyamakunna bikulli khairin wa yumnin wa barakah. Fi hadzal liqa' إن شاء الله تعالى وقدر سنتحدث عن تعريف القرآن وأسمائه. تعريف القرآن الكريم لغة. Ta'rif artinya definisi. Jadi definisi Al-Quran secara bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa anna ta'rifa ta'rifan, ta'rifun lughawiyyun wa ta'rifun istilahiyyun. Jadi definisi itu ada dua, definisi secara etimologi atau ta'rif lughawi dan juga definisi secara terminologi atau ta'rifun istilahiyyun. Al-awalu qaulul lihyani. Yang pertama adalah pendapat Al-Imam Al-Lihyani. Inna lafdzal Qur'ani fil asli masdarun mustaqun min qara'a bima'na tala. Menurut Al-Imam Al-Lihyani, menurut pendapat Al-Imam Al-Lihyani, bahwa inna lafdzal Qur'ani, bahwa lafaz Al-Qur'an fil asli, secara asli atau asalnya adalah masdarun, merupakan bentuk masdar mustaqun min qara'a, yang berasal dari qara'a, bimakna tala, yang artinya membaca. Wa minhu qauluhu ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Wahada huwa al-qaul al-masyhur, dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur inda ulama lughah, di kalangan para ulama ahli bahasa. Sanian qaulul Farra'i, yang kedua adalah pendapat al-Imam al-Farra', inna lafdzal Qur'ani mustaqun minal qara', bahwa lafaz Al-Qur'an mustaqun minal qara'in, berasal dari lafaz qara'in jam'u qarinatin. Qara'in merupakan bentuk jamak dari qarinah. Li'anna ayatihi, karena ayat-ayat Al-Quran itu yusbihu ba'duha ba'dan. Atau dalam redaksi lain dikatakan yusaddiqu ba'duha ba'dan. Saling membenarkan. Jadi antara ayat Al-Quran itu saling membenarkan. Salisan qauluz Zujaj, yang pertama adalah pendapat Al-Imam Az-Zujaj. Beliau mengatakan inna lafdzal Qur'ani mustaqun minal qar'i, bahwa lafaz Al-Qur'an itu berasal dari kata al-qur'u bimakna al-jam'u, yang artinya mengumpulkan atau kumpulan. Kenapa demikian? Li'annahu jama'as suwara ba'daha ila ba'din. Karena Al-Quran itu mengumpulkan surat-surat, dihimpun menjadi satu. Maka dikatakan al-jam'u, bahwa Al-Quran itu dari segi bahasa artinya al-jam'u, mengumpulkan. Aw li'annahu jama'a samaratil kutubi as-samawiyyati as-sabiqati. Atau karena Al-Quran itu jama'a mengumpulkan
samaratil kutubi, intisari dari kitab-kitab as-samawiyati, kitab-kitab samawi, artinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqati yang terdahulu. Jadi menurut Al-Imam Az-Zujaj, lafaz Al-Qur'an itu secara bahasa atau secara etimologi berasal dari lafaz al-qur'u yang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Yang pertama mengumpulkan surat-surat, jadi dihimpun menjadi satu kesatuan, atau dia mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang terdahulu. Yang terakhir, rabi'an qaulu Syafi'i, adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Inna lafdzal Qur'ani ghairu mustaqin min syai'in. Menurut beliau bahwa lafaz Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Bal huwa ismun khasun li kalamillah. Namun Al-Quran itu adalah ismun khasun, nama yang khusus li kalamillahi, untuk menamai atau untuk menyebut kalamullah, kalamnya Allah SWT, al-munazzal ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa lafaz Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun, akan tetapi dia adalah nama yang khusus untuk menamai atau untuk menyebut kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasatul qaul, ringkasnya adalah ada 3 pendapat terkait dengan definisi Al-Quran secara bahasa. Yang pertama menurut Al-Imam Al-Lahyani bahwa lafaz Al-Quran itu berasal dari qara'a yang artinya membaca. Yang kedua pendapat Al-Imam Al-Farra bahwa lafaz Al-Quran itu berasal dari qara'in, lafaz qara'in jamak dari qarinah. Yang ketiga pendapat Al-Imam Az-Zujaj bahwa lafaz Al-Quran itu berasal dari kata al-qur'u atau al-qar'u yang artinya mengumpulkan. Kemudian pendapat yang terakhir adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa lafaz Al-Quran itu tidak berasal dari kata apapun. Akan tetapi Al-Quran adalah nama khusus untuk menyebut kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abna'it tullab wa banatit talibat, na'ti al-ana ila ta'rifil Qur'ani istilahan. Definisi Al-Quran secara istilah atau secara terminologi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat Inda Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad. Pendapat Dr. Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad. Al-Quranul Karimu kalamullahi ta'ala al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati al-mukhtatamu bisuratin nasi al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu. Menurut Dr. Muhammad Ma'bad bahwa Al-Quran adalah kalamullah ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'jizu yang mengandung mukjizat, al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, al-munazzalu yang diturunkan ala khatamil anbiya'i wal mursalin kepada penutup para nabi. Siapa itu? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitati aminil wahyi, dengan perantaraan aminil wahyi, penjaga wahyu, yaitu Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Al-manqulu ilaina bitawaturi,
yang dinukil atau ditransmisikan atau diriwayatkan ilaina kepada kita bitawaturi secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi yang bernilai ibadah bitilawatihi dengan membacanya. Al-mabdu'u bisuratil fatihati yang dimulai dengan surat atau dengan surat Al-Fatihah. Al-mukhtatamu bisuratin nasi yang diakhiri atau ditutup dengan surah An-Nas. Al-mutahaddi bi aksari suratin minhu yang bersifat menentang bi aksari suratin minhu dengan surat yang paling pendek dari Al-Quran. Itu adalah definisi secara bahasa menurut Dr. atau Fadilatul Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Ma'bad. Definisi yang kedua inda Abdul Wahhab Al-Khallal. Menurut Abdul Wahhab Al-Khallal. Al-Quran huwa kalamullahi alladhi nazala bihi ar-ruhu al-amin. Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah SWT, perkataan Allah SWT. Alladhi nazala bihi yang turun bihi ar-ruhul amin dengan perantaraan ruhul amin, yaitu maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bi alfadhihi al-arabiyyah dengan lafaz bahasa Arab. Wa ma'anihi al-haqq dengan maknanya yang sangat benar. Dengan makna-makna yang benar, liyakuna hujjatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi hujjah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annahu Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulullah. Menjadi hujjah atau menjadi bukti bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar Rasulullah. Wa dusturan linnasi dan menjadi undang-undang untuk manusia, untuk seluruh umat manusia. Yahtaduna bihudahu sehingga mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Wa qurbatan dan ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yata'abbaduna bitilawatihi. Mereka beribadah dengan membacanya. Wa huwal mudawwanu baina daftail mushafi yang ditulis di antara dua daftail mushafi, muka atau halaman atau cover yang ditulis di antara dua cover mushaf. Al-mabdu'u bi suratil fatihati yang dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratin nasi yang diakhiri dengan surat An-Nas. Al-manqulu ilaina yang dinukil atau yang ditransmisikan kepada kita atau sampai kepada kita bitawaturi secara mutawatir. Kitabatan wa musyafahatan, baik secara tulisan maupun musyafah. Musyafah itu artinya dari mulut ke mulut. Jailan an jailin, dari generasi ke generasi. Mahfudhan yang terjaga dengan penjagaan Allah SWT dan para hufad. Min ayyi taghyirin, dari perubahan, wa tabdilin atau pergantian. Definisi yang ketiga adalah inda Aiman Rusdi Suwaid. Yang ketiga adalah definisi menurut Aiman Rusdi. Kalamullah Ta'ala al-mu'jiz. Menurut Aiman Rusdi, Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala al-mu'jiz. Adalah perkataan Allah SWT al-mu'jiz yang mengandung mu'jizat. Mu'jizat artinya mengalahkan. Al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi yang bernilai ibadah dengan membacanya. Al-maktubu bainat daftain. Al-maktubu bainat daftain yang ditulis
di antara dua daftai. Daftain itu cover, di antara dua cover. Al-mangkulu ilaina bitawaturi, yang dinukilkan atau diriwayatkan atau ditransmisikan kepada kita bitawaturi, dengan mutawatir. Wal mutahaddi, dan bersifat menentang orang-orang kafir Quraisy, maksudnya untuk membuat yang sama atau mirip dengan Al-Quran, bi aqsari suratin minhu, dengan surat yang paling pendek dari Al-Quran. Itu adalah definisi menurut Aiman Rusdi. Yang ketiga, yang terakhir adalah ta'riful Qur'ani 'indal usuliyina wal fuqaha'i wa ahlil arabiyyah. Definisi Al-Quran 'indal usuliyin, menurut pakar usul fikih, wal fuqaha, dan ahli fikih, wa ahlil arabiyyati, dan pakar bahasa Arab. Yaqulun, mereka mengatakan, huwa kalamullahi al-munazzal. Al-Quran adalah kalam Allah al-munazzalu, yang diturunkan. Ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu bilafdihi, yang mengandung i'jaz atau mukjizat, bilafdihi, dengan lafaz Al-Quran. Jadi satu lafaz saja dari Al-Quran itu mengandung mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang bernilai ibadah dengan membacanya. Al-manqulu bitawaturi, yang dinukilkan, diriwayatkan, ditransmisikan dengan cara mutawatir. Al-maktubu fil masahifi, yang ditulis dalam mushaf, min awwali suratil fatihati, dari awal surah Al-Fatihah, ila akhiri suratin nasi, sampai surat An-Nas. Ini mungkin ada absatut ta'rif. Jadi ta'rif yang paling ringkas jami' mani adalah ta'rif yang terakhir ini. Abna'it tullab, banatit talibat, ba'da an tahaddasna an ta'rifil Qur'an, nantakilul ana ila syarhit ta'rif. Naqul kalamullah, kharaja biqaulihi kalamullah, keluar dengan perkataan kalamullah, kalamu ghairihi, perkataan selain Allah SWT, minal insi wal jinni wal malaikah, perkataan manusia, jin, dan malaikat. Al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammadin, kharaja biqaulihi al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammadin, kharaja, keluar, biqaulihi, maksudnya keluar dari definisi, tidak masuk dalam definisi. Al-munazzalu ala nabiyyihi Muhammadin, ma unzila 'alal anbiya, apa-apa yang diturunkan kepada para nabi, min qablihi, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kat-Taurati wal Injil. Nah, seperti kitab Taurat dan Injil. Kita tahu kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, maka tidak bisa disebut Al-Quran karena diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsur yang ketiga, al-mu'jizu bilafdihi, yang mengandung mukjizat dari segi lafadznya saja. Anal Qur'ana mu'jizun, bahwa Al-Quran itu mu'jizun, mengandung mukjizat. Walau bi aqsari suratin minhu, meskipun surat yang terpendek dari Al-Quran itu sudah mengandung mukjizat, sudah mengalahkan orang Arab. Mereka orang Arab yang notabene ahli fasahah, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, mereka tidak mampu untuk membuat yang mirip atau semisal Al-Quran. Waqad ajazal Arabu wal ajamu, dan orang Arab dan orang non-Arab, orang ajam, ajaza, tidak mampu, ala ayyatu bimithlihi, untuk mendatangkan atau membuat bimithlihi, yang semisal Al-Quran atau mirip Al-Quran. Au bi suratin wahidatin bimithlihi, atau satu surat saja. Jadi tidak satu Al-Quran penuh, tapi satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka tidak
akan mampu. Al-unsur ar-rabi' fi ta'rif, unsur yang keempat dalam definisi Al-Qur'an adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya bernilai ibadah. Yusabul abdu ala mujarradi tilawatihi. Seorang hamba itu yusabu mendapatkan pahala ala mujarradi tilawatihi dengan membacanya. Likulli harfin asyru hasanatin. Setiap huruf mendapatkan pahala 10 kebaikan. Al-unsur al-khamis adalah al-manqulu bitawaturi, yang diriwayatkan, ditransmisikan kepada kita dengan cara mutawatir. Anal Qur'an al-karima qad naqalahu jam'un 'azimun an jam'in 'azim. Anal Qur'an al-karima, bahwasanya Al-Qur'an qad naqalahu, diriwayatkan, dinukilkan, ditransmisikan jam'un 'azimun oleh orang yang banyak. Para ahli qiraat. An jam'in 'azimin, dari orang yang banyak. Yastahilu, yang mana mereka itu mustahil. Tawafu'uhum 'alal kadhibi. Tawafu itu artinya ittifaq. Mereka mustahil tawafu'uhum 'alal kadhibi. Mustahil bersepakat untuk melakukan kebohongan. Jailan an jailin, dari ke generasi ke generasi. Ila yaumina hada, sampai saat ini, sehingga kita bisa membaca Al-Quran atau mengetahui Al-Quran dengan riwayat yang biasanya kita baca, yaitu riwayat Hafs. Hifdhan wa kitabatan, baik secara hafalan maupun tulisan, nah, semuanya adalah mutawatir. Jadi kesimpulannya adalah mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, oleh para ahli qiraat, oleh para orang atau ulama yang berkecimpung dalam qiraat, yang mana mereka itu tidak mungkin sepakat untuk melakukan kebohongan. Na'til ana ila asma'il Qur'an al-Karim. Itu nama-nama Al-Qur'an. Asma'ul Qur'ani katsiratun. Nama-nama Al-Qur'an itu ada banyak. Nadhkuru ba'du asma'ihi al-masyhurah. Kita akan menyebutkan beberapa namanya yang masyhur. Al-Qur'an, yang pertama adalah Al-Qur'an. Warada lafdu Qur'an fil Qur'ani tis'a wa sittina marrah. Jadi lafaz Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an disebutkan 69 kali. Marratan. Minha qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah SWT fi suratil Isra'i al-ayah at-tasi'ah. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, nanti dicari ayatnya ya di mushaf. Sumiya bidzalika li'annahu yuqra'u bil alsun. Kenapa dinamakan Al-Qur'an? Karena sumiya bidzalika, dinamakan demikian, li'annahu yuqra'u bil alsun, karena Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan. Wa qila, ada pendapat lain, li'annahu jama'a al-qasas, karena Al-Qur'an itu menghimpun kisah-kisah, wal amr, perintah, wan nahya, larangan, wal wa'da wal wa'id, ancaman dan juga janji. Al-kitab, yang kedua namanya adalah Al-kitab. Warada lafdu kitab, nama Al-kitab ini dalam Al-Quran disebutkan warada lafdu kitabin fi mi'ataini tis'ah wa sab'ina maratan, disebutkan 279 kali. Minha qaluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Anbiya al-ayah al-ashirah, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Nanti dilihat di mushaf. Sumiya bidzalika li'annahu mudawwanan bil aqlami. Dinamakan Alkitab karena Al-Quran itu mudawwanan bil aqlami,
dibukukan atau ditulis dengan pena. Wa yajma'ul ayati was-suwar, dan mengumpulkan ayat-ayat dan surat baina daftai al-mushafi, di antara dua cover mushaf, maka dinamakan Al-Kitab. Al-Furqan, yang ketiga adalah Al-Furqan. Warada lafdzul Furqan ala annahu ismun lil Qur'an salasah marrat. Lafadz Al-Furqan bahwa dia adalah nama Al-Quran itu disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Minha qauluhu ta'ala fi suratul Furqan al-ayah al-wahidah, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Nah, nanti coba dibuka apa bunyi ayatnya. Sumia bidzalika li'annahu yufarriq bainal haqqi wal batil. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan? Karena dia yufarriq, membedakan, bainal haqqi wal batil, antara hak dan yang batil. Wa hunaka asma'un ukhra, dan sebenarnya ada nama-nama yang lain seperti as-sifa, az-zikr, dan lain sebagainya. Mimma warada fil Qur'ani, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, haitsu zakara al-imamu az-Zarkasi, sehingga al-imam az-Zarkasi itu menyebutkan, zakara menyebutkan, fi kitabi al-Burhan fi ulumil Qur'an, dalam kitab al-Burhan fi ulumil Qur'an. Jadi al-imam az-Zarkasi ini adalah seorang ulama yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau mempunyai kitab namanya Al-Burhan fi ulumil Quran. Anallaha ta'ala sammal Qur'an. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Burhan itu bahwa Anallaha ta'ala, bahwasanya Allah SWT sammal Qur'an, menamakan Al-Quran bi khamsatin wa khamsina nasman, dengan 55 nama. Wa qad ghalaba min asma'ihi ismani api, di antara 55 nama itu ada 2 nama yang paling ghalib, yang paling masyhur adalah Al-Qur'anu wa huwa Al-Qur'anu wal kitabu, adalah Al-Qur'an dan kitab. Abna'it tullab wa banatit thalibat, natawaqqafu 'inda hadzal haddi awalan. Insyaallah ta'ala sanwasilu al-hadis fil liqa' al-qadim. Wa 'alaikum ayuha at-tullab wa at-talibat al-wajib al-ati. Ma huwa al-wajib? Uktub ta'rif al-Qur'ani lughatan wa istilahan. Nah, tulislah definisi Al-Qur'an lughatan, secara bahasa, wa istilahan, dan secara istilah. Ikhtar ta'rifan wahidan. Yang untuk definisi secara istilah ini pilih salah satu saja dari beberapa definisi tadi. Bil lughati al-indonesiati, dengan bahasa Indonesia. Jadi ditulis dengan bahasa Indonesia. Tsumma arsil ma katabtahu ila al-unwan at-tali. Kemudian kirimlah tulisan itu ke email nawaitu2783@gmail.com. Ada syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Dumtum fi ri'atillahi wa inayatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.